Selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Dan selalu salam kreatif inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Ya, untuk sore ini kita akan ada pembahasan ya di PC 200, masih di PC 200 strip 8. Ini kita akan ini membahas fungsi dari merger divider valve. Jadi ini kita perbedaannya ya antara PC 300 dan PC 200. Nah, di sini terdapat komponen di belakang kontrol valve ini, yang besar ini yang dinamakan merger divider valve. Nah, ini komponen ini bertugas sebagai memisah atau menghubungkan aliran pompa 1 dan pompa 2 atau P1 dan P2 yang nantinya akan dikontrol oleh ini ya, mechanical dan electrical system ya. Nah, seperti itu. Nanti akan dikontrol oleh spool ini, main spool merger divider valve ini yang gede ini, sama yang ini juga ada di dalam sini ada LS spool valve. Nah, ini juga akan nanti akan bergerak ke kiri juga seperti itu. Nah, ini perbedaannya sama PC 300. Kalau PC 300 dia memakai ini ya, solenoid sama sih semuanya, keduanya memakai solenoid, cuma bentuknya atau sedikit perbedaan sistem di PC 200 dan PC 300. Kalau untuk PC 300 tuh biasanya di atas ini ada solenoid aktuator ya, ada jajaran solenoid aktuator yang ada 8 piece itu yang akan mengontrol ini untuk merger atau dividernya dari valve ini ya, atau kerja dari merger divider valve ini ya. Jadi dia di PC 300 dikontrol oleh solenoid A3 ya, yang akan memisah dan menghubungkan hubungan pompa 1 dan pompa 2 atau P1 dan P2 seperti itu. Kalau yang ini sama tapi dia memakai solenoid sendiri. Nah, di sini sebagai contoh seperti ini, dia solenoid LS valve-nya ada di atas, dan untuk solenoid merger dividernya ada di bawah sana, tapi sama seperti ini ya. Jadi perbedaannya kalau di PC 300 selalu dikontrol oleh solenoid A3 yang akan memberikan suplai pilot pressure yang nanti akan mengaktifkan ini ya, pilot pressure, memberikan aliran ke ujung main spool valve untuk merger divider. Nanti sehingga gerakan ini ya, spool merger divider akan bergerak ke kiri dan memisahkan antara P1 dan P2. Nah, nanti akan difungsikan ke masing-masing dari ini ya, dari alirannya. Kalau untuk P1 dia akan difungsikan ke bucket ya, dan travel kiri dan juga boom. Nah, kalau untuk P2 atau pompa 2 ya, nanti akan difungsikan ke swing, travel kanan dan arm. Nah, seperti itu penjelasannya. Kalau dia dalam keadaan divide atau terpisah. Nah, kalau di keadaan merger, nah nanti dia akan digabung kedua aliran itu, P1 dan P2 ya. Dia akan difungsikan sama-sama atau dia satu alirannya digabung seperti itu. Jadi dia akan difungsikan ke attachment, entah kombinasi misalnya kombinasi ini boom, bucket dan seperti itu namanya merger. Nah, di saat travel dia akan divide seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari merger divider adalah memisah dan menghubungkan sebuah aliran seperti itu. Nah, perbedaannya di sini ada dua solenoid ya yang mengatur LS dan juga merger divider ya, seperti itu. Jadi apabila terjadi problem di salah satu ini pasti akan akan mengganggu sistem dari kontrol valve ini ya, seperti itu. Kalau di bawah yang sana adalah solenoid merger divider. Apabila tidak ada inputan arus solenoid sehingga solenoidnya tidak aktif, maka kerja dari ini alirannya akan selalu tergabung ya, jadi tidak akan bisa divide. Jadi saat travel pun dia tetap akan tergabung seperti itu. Jadi kurang maksimalnya gerakan travel tersebut ya. Nah, seperti itu intinya, tidak sesuai yang diinginkan lah. Jadi kalau ada problem di solenoidnya, maka akan terjadi problem di attachment ini ya, untuk kontrol valve ini. Nah, seperti ini. Dan juga sama untuk tadi untuk di arusnya ya, apabila tidak ada arus suplai di situ atau solenoidnya yang problem atau dia terbakar, nah dia juga tidak akan aktif untuk terpisahnya si aliran tersebut ya. Jadi divider
tidak bisa ke divide ya, seperti itu. Dan juga ada di mekanikalnya lagi, ada di blok valve-nya di depan solenoid tersebut. Apabila arus ada, solenoidnya bagus, tapi di situ ada pilot valve yang jam, yang di sini ya, di sini. Apabila dia tidak aktif atau dia jam di sini, maka kerja dari ini merger dan divider juga tidak akan tidak bisa juga ya. Jadi dia tidak aktif juga karena dia ada kerusakan di sistem solenoid ini atau blok valve yang ada di sininya. Tapi untuk yang di bawah ya, kalau yang ini untuk LS valve. Ya, ini juga seperti itu sama. Ya, perbedaannya kalau di PC300 hanya satu aja yang mengaktifkan. Jadi A3 tadi mengirimkan pilot pressure yang akan mengaktifkan si ini ya, main spool merger divider ini, dan dia akan bergerak ke kiri dan memisahkan aliran ya tadi, seperti itu. Dan secara tidak langsung dia juga akan menggerakkan si LS spool valve ini juga bergerak ke kiri, seperti itu kalau untuk PC300. Jadi dikontrol oleh satu solenoid yaitu A3. Kalau di sini dikontrol oleh dua solenoid ya. Jadi masing-masing mempunyai peran masing-masing untuk LS valve-nya dan juga merger divider valve-nya, seperti itu. Jadi dia tidak dia independen ya, atau satu-satu, seperti itu ya. Mungkin itu untuk penjelasan dari merger divider teman-teman ya. Jadi jadi ini kita bicara ini ya, sedikit fungsinya ya. Untuk ini, jadi ketika ini solenoid aktif tadi ya, yang untuk bawah aja ya, untuk apa di merger divider valve yang di sini tadi membuka ini, dia bertugas untuk membuka aliran yang tadinya yang di sini, yang di dalam sistem ini ya. Jadi dia ketika ini aktif, maka otomatis dia celah dari yang akan menuju ke main spool ini untuk merger divider ini yang akan bergerak ke kiri, dia terbuka celahnya ya, seperti itu aja ya. Jadi dia akan terdorong ke kiri sehingga mengaktifkan si memisahkan antara P1 dan P2 ya, seperti itu. Oke, jadi berbeda sedikit saja sih kalau di PC300 saya PC300 dia dikontrol oleh satu solenoid. Kalau ini adalah dikontrol oleh masing-masing dua solenoid, seperti itu aja. Jadi untuk LS sendiri, untuk merger divider sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya untuk sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekedar untuk berbagi pengalaman aja. Ini masih ada teman perbaikan elektrik gitu. Oke, jadi ini sekedar sharing-sharing, semoga bermanfaat ya. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Ini ya, selalu dukung channel ini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat pagi.